Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Gojorio Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial bagaimana cara merayen driver amplifier yang baru supaya tidak jebol atau biar berfungsi dengan maksimal. Alat yang digunakan yang wajib dimiliki adalah avometer. Kemudian ini test pen kalau menggunakan settingan tripod ya teman-teman, seperti ini. Pertama-tama ini kita harus tahu teman-teman, driver ini kapasitas tegangannya berapa, kemudian biasnya menggunakan tipe apa. Kebetulan ini dua driver ini berbeda, satunya menggunakan transistor servo, satunya menggunakan 3 buah dioda yang dipasang secara seri. Sekedar informasi saja teman-teman, kalau menggunakan jenis 3 buah resistor yang di seri seperti ini misalnya menggunakan tegangan awal 32 VCT, kemudian dipasang ke 45 VCT dan 55 VCT, itu tegangan biasnya akan tetap di sekitar 4 volt lah di basis transistor finalnya. Tapi kalau menggunakan bias servo, awalnya disetrum 32 ya teman-teman, misalnya udah disetting 0,4. Nanti begitu dikasih tegangan 55 VCT atau 65 VCT yang awalnya biasnya itu 0,4 pasti akan naik teman-teman. Entah 0,5 atau 0,6 atau berapa, yang jelas pasti naik. Ini yang harus diwaspadai kalau menggunakan driver sejenis bias servo. Jadi lebih amannya sebelum merayen ini disetting ke tengah-tengah atau yang minimum teman-teman. Katakanlah ini kita tidak tahu ya minimum biasnya ada di kanan atau di kiri, maka saya taruh tengah aja. Ini untuk DCO juga saya setting di tengah. Kalau ini tidak ada teman-teman, di SOCL 506 tidak ada, jadi sudah disetting dari perancangnya. Kemudian yang kedua kita lihat juga teman-teman, batasnya ini berapa? 120 VDC ya teman-teman di sini. Kalau 120 VDC ini kan sudah DC. Jadi kalau dibuat AC dibagi 1,4142 ya mungkin kurang lebih sekitar 80 volt lah teman-teman. 80 volt CT maksimal untuk menyuplai ini. Jadi pakai driver apapun itu harus disesuaikan sama tegangan yang diminta sama drivernya. Jangan ini 120 volt cuma dikasih 32 volt CT, jadi ya melempem suaranya. Begitu juga dengan ini teman-teman, kalau yang diminta 80 volt DC berarti 80 dibagi 1,4142 sekitar ketemunya nanti 55 VCT teman-teman. Jadi yang diminta driver ini 55 VCT biar berfungsi secara maksimal. Ini tanpa memodifikasi ya teman-teman, semua komponennya standar. Kemudian setelah tahu berapa tegangan yang diminta oleh driver, pertama kan kita tadi sudah setting tripod di tengah. Kita juga sudah tahu tegangan sumber yang diminta. Selanjutnya adalah kita harus men-setting DCO atau DC offset dan tegangan biasnya teman-teman. Jadi teknisnya sebelum dipasang ke speaker kita harus yakinkan dulu driver dan transistor final itu sudah aman. Maksudnya aman itu DCO-nya sudah 0 atau mendekati 0. Jadi misalkan ini ya teman-teman, nanti kita kasih tegangan 25, kita setting dulu. Kita setting DCO-nya sampai ketemu 0 volt. Jadi kalau setelah ketemu 0 volt baru kita setting biasnya sesuai yang kita inginkan. Langsung saja ya teman-teman, saya pause dulu videonya. Oke, sudah saya instalasi. Selanjutnya kita gunakan batas ukur 2 volt dulu ya teman-teman. Ini dengan tegangan kita setting di 18 volt dulu. Nah, kita hubungkan kabel speaker terhadap ground. Jadi kabel speaker dengan ground kita pasang avometer. Yang positif avometer ke speaker, yang ground ke negatif.
Kemudian kita nyalakan. Oke, power sudah on, terbaca 0,9. Kita perkecil lagi ya teman-teman biar lebih jelas. Nah, kelihatan 8,8 mV. Kita setting dulu DCO-nya. Sampai ketemu 0 volt teman-teman, atau mendekati lah setidaknya. Nah, setelah ketemu 0, kita cek dulu tegangan di bias transistor finalnya. Kita lihat dulu teman-teman, berapakah bias yang dihasilkan oleh basis transistor final. Tadi kan di tengah ya teman-teman, kita setting dulu. Jadi kalau memutar itu harus kita sambil melihat avometer. Jadi jangan asal diputar, dirasakan, tapi harus dilihat berapa nilai yang keluar. Misalnya 0,28 yang positif, yang negatif 0,28. Jadi sudah imbang ya teman-teman. DCO sudah aman, bias sudah aman, berarti siap kita hubungkan ke speaker. Sekarang misalnya kita tambah tegangannya. Tadi ini kan masih 18 volt ya teman-teman. Coba kita tambah 2 stack jadi 32 volt. Kita lihat apakah tegangan biasnya juga ikut berubah. Tegangan biasnya naik 0,2 volt teman-teman. Yang awalnya 0,28 jadi 0,3. Jadi terbukti ya teman-teman, merubah tegangan V sumber akan merubah tegangan biasnya juga. Jadi lebih aman kalau beli driver seperti ini. Waktu menyeting usahakan trimpotnya ini pada posisi tengah dulu. Kalau kita tidak tahu mana yang maksimalnya, entah ke kiri entah ke kanan, kita taruh tengah dulu. Kecuali kalau ada tulisannya teman-teman, misalnya awal dari kiri, berarti yang kiri itu yang 0 volt, jadi nanti kita nambahnya putar ke kanan. Tapi kalau tidak ada seperti ini tadi, langsung saja kita setting ke tengah biar lebih aman. Kalau sudah seperti ini, tandanya aman kita hubungkan ke speaker teman-teman, sudah siap kita pakai. Sekarang kita coba lagi di driver SOCL 506. Saya pause dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah saya pasang. Saya menggunakan tegangan 18 volt dulu ya awalnya. Pertama sama kita setting dulu, kita tes dulu tegangan DC offsetnya, output speaker dengan ground. Tegangan DCO terbaca 1, masih turun 0 volt negatif. Bertambah terus teman-teman. Jadi DCO nya ini masih belum stabil ya teman-teman, masih terbaca 3 mV dengan tegangan bias di bagian positif. Wah, sangat kecil sekali. Tegangan biasnya ,6 yang negatif 3,6 mV. Dengan bias sekecil ini
pasti suara akan menjadi serak teman-teman. Sepertinya driver ini perlu pasokan tenaga lagi. Coba kita tambah ke 32 juga. Oke, tegangan sudah saya naikkan ke 32. Kita cek lagi tegangan DC offsetnya. Tegangan DC offsetnya terbaca 3 mV. Masih turun 2 mV. Oke, stabilnya di negatif 1,5 mV. Kita cek lagi DCO-nya. Harusnya naik ya teman-teman. Di bagian positif masih kecil juga. Yang awalnya tadi berapa ya? Sekarang menjadi 2 mV. Bias seperti ini pasti di suara akan menjadi cacat. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, pasti driver ini bermasalah teman-teman. Karena dengan tegangan kecil itu pasti kalau diteruskan pasti akan menjadi cacat suaranya. Memang ini driver masih bermasalah teman-teman. Saya buatkan video ini biar teman-teman itu yang belum tahu menjadi tahu bagaimana ciri-ciri driver yang bermasalah dan mana driver yang sudah siap dihubungkan ke speaker. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.